it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Dani Antika dengan NEM 8606585524 dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Kali ini saya akan membahas tentang topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebagai mahasiswa pendidikan anak usia dini, saya sering memikir bagaimana filsafat ilmu ini bisa membantu kita bikin pendidikan lebih kuat dan bermakna. Jadi, saya akan menjelaskan secara runtut hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Plus, kenapa filsafat ilmu itu disebut pisau analisis, dan kasih contoh konkretnya di praktek pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Menurut saya, filsafat ilmu itu kayak pengawas utama buat ilmu pendidikan supaya tetap eksis, ilmiah, dan penuh nilai. Pertama, dari sisi ontologi, filsafat ilmu membahas hakikat pendidikan itu apa sih? Bukan cuma mengajar baca tulis, tetapi membentuk manusia utuh yang punya karakter dan potensi maksimal. Kedua, epistemologi, mengawasin cara kita dapetin pengetahuan pendidikan yang valid, misalnya lewat observasi anak atau riset empiris, biar agak asal teologi doang. Ketiga, aksiologi, mengecek nilai-nilai moralnya seperti keadilan, etika dalam mengajar supaya pendidikan gak cuma pintar tapi juga baik hati. Jadi filsafat ilmu ini memperkuat ilmu pendidikan supaya gak melenceng dari tujuan aslinya. 2. Pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya timbal balik banget loh. Pendidikan yang benar, bermakna, dan bernilai justru bikin filsafat ilmu berkembang lebih jauh. Misalnya saat kita terapin teori filsafat di kelas PAUD, seperti pelajaran berbasis proyek. Hasilnya balik lagi ke filsafat ilmu buat evaluasi dan disempurnakan. Tanpa praktek pendidikan yang nyata, filsafat ilmu cuma jadi teori kering. Sebaliknya, pendidikan tanpa filsafat jadi buta arah, kayak kapal tanpa kompas. Makanya keduanya saling dukung biar sama-sama maju. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Saya suka banget istilah filsafat ilmu sebagai pisau analisis karena benar-benar tajam buat membedah masalah pendidikan. Ontologi, potong hakikat masalahnya. Misal anak PAUD itu hakikatnya membelajar aktif atau pasif. Epistemologi, analisis secara mengukur pengetahuannya, apakah tes standar atau observasi harian lebih valid. Aksiologi, mengecek nilainya, apakah metode ini adil buat semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus. Kayak pisau bedah yang memisahkan lapisan-lapisan kompleks jadi jelas supaya kita bisa menyelesaikan masalah pendidikan dengan tepat. 4. Contoh konkret di praktek pendidikan. Nah, biar gak teori doang, ini contoh nyatanya. Pertama, di kebijakan kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia, filsafat ilmu dipakai buat dorong epistemologi proyek based learning, di mana anak usia 4-5 tahun belajar dari pengalaman nyata seperti eksperimen sains sederhana sambil aksiologinya menjaga nilai Pancasila dan inklusivitas. Kedua, dalam kurikulum PAUD Montessori, ontologi anak dihormati sebagai individu unik. Jadi guru nggak maksa, tapi fasilitasi belajar mandiri pakai alat sensorial. Contoh lain, di proses pembelajaran waktu kita desain modul ajar, filsafat itu membantu analisis apakah aktivitas ini sesuai hakikat perkembangan bahasa anak. Hasilnya, anak lebih senang belajar dan berkembang optimal. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan itu saling menguatkan seperti dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Filsafat ilmu jadi fondasi kuat buat pendidikan tetap ilmiah dan bernilai. Sementara praktek pendidikan nyata bikin filsafat ilmu terus hidup dan relevan.
Sebagai pendidik PAUD, saya yakin dengan memahami ini, kita bisa menciptakan pendidikan yang nggak hanya pintar, tetapi juga membentuk generasi berkarakter. Sekian penjelasan saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.